Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali lagi setelah beberapa hari. Tentunya alhamdulillah kita dimudahkan kembali bermajelis ilmu, yang tentunya bagaimana urgensi daripada menuntut ilmu dimudahkan menuju surga. Ini yang juga akan kita bahas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Dari riwayat Muslim. Diterangkan dalam syarah Al-Arba'in dari Asy-Syaikh Muhsin Al-Abbad rahimahullah, bahwa menempuh jalan di sini mencakup makna yang hissi, ya, literal atau maknawi, ya, atau bahasanya bisa konotatif, ya. Artinya orang yang melakukan berbagai kegiatan yang menjadi sarana untuk dapat ilmu, ya. Jadi apapun dia kegiatannya jadi sarana, jadi wasilah untuk menuntut ilmu, ya, gitu. Itulah aktivitas yang dilakukan, baik diskusi, obrolan, ya, gitu. Atau ya apapun lah aktivitas itu, ya. Ketika di kerjaan pun tujuannya juga, atau memang tidak jauh dari menuntut ilmu lah, gitu. Wallahu a'lam. Pantasnya orang yang bertolak ilmu itu banyak banget godaannya, ya. Iya, ya itu. Soalnya jelas orang yang bertolak itu Allah akan untuk ke surga teh, masuk surga teh, karena orang yang bertolak itu godaannya luar biasa. Ya, itu nanti ya, tentang godaan menuntut ilmu. Luar biasa godaannya. Ya, pasti itu ada saja. Ini yang jelas dulu nih tentang keutamaannya dulu, ya. Bagaimana keutamaan orang yang melakukan segala aktivitas, ya, yang menjadi sarana untuk mendapatkan ilmu, ya. Demikian juga orang yang menempuh perjalanan safar, ya, termasuk juga safarnya untuk menuntut ilmu, ya, gitu. Karena itu ada sebuah faedah dari Asy-Syaikh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah. Ini agak panjang. Bahwasanya sekedar menempuh jalan untuk menuntut ilmu tentu tidak membuat Anda menjadi orang yang berilmu, ya. Bahkan ketika Anda sudah menjadi jalan menuntut ilmu, terkadang Anda tetap mengatakan, demi Allah, saya tidak paham tentang ilmu syar'i itu. Jadi bisa jadi emang belum paham, gitu, ya, apa yang dicarinya, gitu, ya. Padahal Anda telah menjalani jalannya. Oleh karena itulah Anda mendapati ada orang-orang yang menuntut ilmu selama 50 tahun, 60 tahun, tapi tidak dijadikan ulama, ya, gitu. Tapi bukan target, ya. Target, ya. Maka untuk orang yang demikian bisa dikatakan ia telah menjalani jalan menuntut ilmu, dan itu juga sudah cukup, ya, mendapatkan keutamaan, ya, walaupun, ya, tidak jadi ulama atau tidak hafal hadis, tidak hafal ayat, ya, nggak masalah sebenarnya itu. Yang penting jalannya yang ditempuh, ya.
dan Allah tetap akan mudahkan jalannya menuju surga. Namun jika orang yang berilmu ya, menjadi orang yang berilmu, maksudnya dia punya ilmu yang lebih ya, bisa menyampaikan ya, ya minimal tidak jadi ulama atau gimana ya gitu, tapi minimal jadi dai ya gitu, karena emang setiap orang itu setiap orang itu wajib ya menjadi seorang dai ya gitu. Jadi setiap orang itu wajib menjadi dai ya, wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar ya. Itu wajib ya gitu. Tidak boleh ketika ya hanya seorang muslim itu ya, mungkin hanya menunaikan kewajiban itu ya, tapi tidak mengajak pada orang lain itu ya gitu. Ya, harus mengajak itu ya gitu. Jadi tidak boleh ilmu itu dikuasai sendiri, disembunyikan. Iya, tidak boleh disembunyikan ilmu itu. Itulah. Yang seperti ini rasa-rasanya itu dipahami banyak orang yang belum paham yang seperti ini, banyak masih, karena dia orang yang berilmu seolah-olah kadang-kadang sok mengundurkan diri atau ditanya juga sepertinya ya penghargaan lah dalam ilmu itu gimana lah gitu. Harusnya dia seolah-olah gimana lah punya ya itulah. Bahkan di daerah Jawa sana itu seolah dijadikan seperti ladang bisnis gitu. Luar biasa. Ladang bisnis gimana? Ya maksudnya punya ilmu itu jadikan untuk apa yang sebenarnya dia menimba ilmu sama dia itu di target apa yang itu, nah itulah. Oh, jadi teman bisnis juga gitu maksudnya. Oh. Untuk mencari keuntungan. Oh, murni mencari keuntungan atau menuntut ilmunya? Dalam mengajarnya sama dia itu ada oh, ada buntutnya untuk keuntungan gitu. Allah alam itu. Kembali pada niatnya sendiri lah. Itulah itu yang itu sangat memang kalau istilahnya kita tidak mengharapkan, tapi ada yang ini ya itu sih masih dalam kewajaran lah. Yeah. Tapi seandainya kalau sampai di target itu takutnya yang oleh Allah itu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah itu. Iya. Itulah yang takutnya itu. Ya, untuk ilmu tentunya dengan niat yang lurus saja gitu. Adapun balasannya ya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu mah sudah dijamin ya. Iya pasti. Yang penting bukan balasannya, tapi yang penting adalah keikhlasannya. Ya itulah yang nanti yang akan benar-benar akan ini yang seperti itu. Meskipun yang disampaikan tidak seberapa, tapi keikhlasannya sama insya Allah. Dan juga setiap orang ketika ada kemungkaran dia tidak boleh diam ya, dia harus mencegah dari kemungkarannya, harus menghindarkan dari kemungkarannya itu. Jadi tetap kemungkaran itu harus dihindari ya gitu. Tidak boleh didiamkan ya. Walaupun tentunya ya namanya nasihat atau namanya dakwah itu punya metode ya gitu. Dan memang salah satu metode yang Nabi lakukan itu adalah pendekatan secara personal ya gitu. Jadi bukan hanya menyampaikan di sini kajian atau apa di mimbar ya gitu. Tapi keberhasilan Nabi itu adalah pendekatan secara personal ya gitu. Kita tahu bagaimana latar belakang seseorang gitu ya. Kenapa jadi begini gitu ya. Lalu kita dakwahi sesuai dengan karakter dia gitu ya. Itu jarang sekali dakwah kayak gitu loh. Kebanyakan dakwah kan cuma menyampaikan gitu kan. Tapi kalau pendekatan secara personal ya mungkin takut gitu ya gitu. Tapi ya soalnya kalau
kita punya gitu ya, punya bahasanya atau punya metodenya untuk kaum itu atau untuk seseorang itu ya sebenarnya bisa dicapai sebenarnya gitu. Dan pendekatan secara personal gitu. Karena kan Nabi itu kan tidak dakwah secara langsung terang-terangan ya. Ya dia ajak yang terdekat secara personal itu. Nah itu cara dakwah Nabi ya gitu. Katakanlah yang tadinya Umar bin Khattab pemabuk gitu ya, bahkan bertekad untuk membunuh Nabi gitu ya, tapi bisa gitu. Bisa oleh Nabi dakwahkan gitu ya, jadi sahabat gitu ya. Luar biasa. Ada Allah. Kehebatan akhlas dia. Iya. Sampai mempunyai daya tarik kepada lawan kok sampai bisa ke bawah itu luar biasa ya. Iya. Artinya memang kita tetap berdakwah juga harus nahi munkar ya gitu. Jangan dibiarkan ya gitu. Gitu. Itu ada kawanmu atau saudaramu yang mabuk, biarinlah. Itu udah masanya, nanti juga tobat sendiri, nggak gitu juga gitu ya. Masa orang tobat sendiri gitu ya gitu. Kecuali emang kalau dia dapat hidayah, tapi dapat hidayah juga kan dia harus ada wasilahnya gitu kan gitu. Gak mungkin dia dapat hidayah sendiri gitu ya. Emang dapat dari mana gitu kan. Nah itu harus hati-hati untuk perkataan kayak gitulah gitu. Dari nanti masa tobatnya dia tobat dengan sendirinya gitu. Sekarang lagi masanya dia mabuk gitu ya. Nggak kayak gitu. Justru kewajiban kita ya gitu, yang ada di sekitarnya untuk menyampaikan gitu ya gitu, untuk melarang gitu. Dalam kejelekan kita tidak boleh membicarakan, maksudnya Iya. memang gitu. Alangkah lebih baiknya kita melihat, kita berkata itu bukan merupakan gibahnya, langsung itu justru itu yang diperintahkan ya. Iya, kita pendekatan gitu. Iya, diperintahkan justru yang itu. Jangan sampai di belakang itu tukang maksiat atau apa dibicarakan di belakang, tidak berani ngomong di hadapan dia. Kewajiban kita ngomongnya itu justru yang iya. gitu. Lah, sampaikan dan larang kemaksiatan itu. Harus ada kebarannya. Ya maksudnya ke sana mungkin yang amar ma'ruf dan mungkarnya seperti itu. Bukan di belakang dibicarakan, tapi di depan nggak berani ngomong. Nah itu juga bisa termasuk kayak gitu juga ya. Jadi bilangin ke si anu, bilangin ke si anu, jadi malah gibah gitu sebenarnya. Coba kalau berani datang. Nah berarti datangi gitu ya, atau dengan kata-kata yang baik, kan kita nasihati dengan kata-kata yang baik gitu ya gitu. Nggak mungkin kita langsung misalnya ada orang yang berseberangan paham, atau misalnya kita ada orang yang salah gitu ya, langsung kita kirim dalil, nggak gitu juga gitu ya, langsung kirim dalil dengan image atau gimana gitu ya, ya nggak salah itu juga, cuman kan orang beda-beda gimana menyikapi nasihat gitu ya gitu ya. Kita harus dengan cara yang baik gitu ya gitu, nggak langsung kita misalnya ada orang yang keliru, ada yang salah langsung kirim dalil ke kita lewat HP, enggak gitu. Ada yang kayak gitu juga, tapi salah sebenarnya itu caranya gitu ya gitu. Metodenya yang kurang pas. Ya itu mah lebih kepada emosi sebenarnya kan, metode kayak gitu kan gitu, karena emosinya. Padahal kalau kita pahami dulu bagaimana kita, apalagi kepada orang yang misalnya ada keliru, lihat dulu kekeliruannya di mana gitu ya gitu. Jadi kita mencari posisi supaya penyampaian untuk membetulkan itu, untuk memberi. Iya. Harus tahu caranya. Iya. Nasihat juga ada adabnya kan. Nasihat ada adabnya ya. Jangan sampai kita jadi tidak beradab gitu ya, hanya karena menyampaikan nasihat ya gitu. Bagaimana cara penyampaiannya dan saat waktu timingnya harus begitu lah. Memang begitu. Karena itu, nih kita lanjut yang ini aja dulu ya. Betapa mulianya orang yang melakukan kegiatan menuntut ilmu ya. Sekadar menuntut jalannya saja sudah dimudahkan menjadi surga ya. Walaupun dia tentunya tidak menjadi ahli ilmu atau ulama dan sebagainya ya gitu. Karena tentunya masalah paham atau tidak ya itu kembalikan kepada Allah ya gitu. Ya. Karena itu hadiah adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita yang wajib itu adalah menempuh usahanya gitu ya gitu. Nah itu paling itu saja dahulu ya untuk kesempatan hari ini. Insyaallah nanti kita besok lanjut ya tentang ushulul iman ya. Barakallahu fiikum.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.